Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nak antalike nak samudamaje nak pabatanang wiwarang pawisa nak wijati so jagati padeso yatratito muceya papakama. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Ya, pemimpin Puja Bakti, saudara-saudara sedama, ibu bapak, selamat malam. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul untuk melakukan kebajikan, bukan untuk melakukan hal-hal buruk, tetapi kita berkumpul pada malam hari ini sebagai salah satu cara untuk mempraktekkan ajaran Sang Buddha. Setidaknya pada malam hari ini kita telah melakukan kebajikan melalui ucapan. Melalui ucapan tadi telah membaca parita dengan sangat baik, dibaca artinya juga. Nah, itu adalah kebajikan. Apakah membaca parita, membaca sutta itu kebajikan? Ya, itu kebajikan. Kalau membaca parita, membaca sutta itu bukan kebajikan, apa itu perbuatan buruk? Tidak ya. Jadi membaca parita, membaca sutta, apalagi merenungkan, meresapi artinya, dimasukkan ke dalam pikiran, ini semua adalah ajaran Sang Buddha. Ya, ini adalah kebajikan. Kita juga melakukan kebajikan dengan perilaku jasmani, melalui jasmani badan. Kita bernamaskara kepada Guru Agung kita Sang Buddha. Ketika datang ke Dhammasala, kita melakukan penghormatan dengan bernamaskara sebanyak 3 kali. Itu juga kebajikan, karena di situ ada rasa penghormatan, ada rasa bakti yang didasari oleh keyakinan kita kepada Sang Buddha. Kita meyakini bahwa Sang Buddha ini telah mencapai kesempurnaan, telah mencapai pencerahan, sehingga kebencian, kebodohan secara spiritual dan batin, keserakahan ini sudah lenyap total. Sudah tidak ada yang samar-samar sekalipun pengotor batin di dalam diri Sang Buddha. Karena kita meyakini bahwa Sang Buddha ini adalah manusia agung, manusia yang telah tercerahkan sempurna, itulah kita memberikan penghormatan. Ya, para umat Buddha ini menghormat berhala, bukan ya, kita bukan menyembah berhala, bukan. Karena ungkapan terima kasih sebagai rasa terima kasih kita kepada Sang Buddha, ini loh jalan, ini loh cara. Kalau Anda mempraktekkan ini, Anda bisa terbebas dari penderitaan, Anda bisa terbebas dari penyesalan, Anda bisa terbebas dari kesedihan, ratap tangis, keputusasaan, depresi sekalipun. Nah, karena rasa terima kasih, oh ini jalan, itu kalau kita membaca, kita mengetahui ada rasa ini cocok dengan saya. Ajaran Sang Buddha ini cocok dengan saya dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup di masyarakat. Karena ketika kita terlahir menjadi manusia, sudah akan banyak yang menghadang. Kesulitan-kesulitan hidup ini akan kita lewati, akan kita hadapi. Masalahnya kita siap atau tidak, itu saja. Kalau kita tidak siap menghadapi sebuah persoalan hidup, kita mengambil besok, kita akan bunuh diri. Ada seperti itu, yang paling ekstrim. Atau kita naik ke apartemen,
lantai 28 kita terjun payung. Masalahnya terjunnya ketika itu langsung meninggal. Bunuh diri. Kalau kita tidak mampu menghadapi persoalan, aduh hidup saya begitu sangat sulitnya. Nah, ajaran Sang Buddha ini kita gunakan, kita pahami, kita renungkan sebagai cara atau sebagai pedoman hidup kita. Ketika di dalam masyarakat, di dalam kehidupan sehari-hari, apakah dengan sahabat, dengan teman, dengan keluarga, dengan kerabat, tetangga, ketika ada persoalan hidup yang merasa kita ini saya sudah tidak mampu lagi, Bande, saya sudah harus meletakkan kepala saya. Mampu tidak kita tetap berbangkit? Banyak kisah-kisah di zaman Sang Buddha bagaimana orang yang sudah jatuh, bahkan orang yang pakaiannya sudah ditanggalkan semua, ini sudah tidak berpakaian, sudah menjadi orang gila. Tetapi dengan mendengarkan ajaran Sang Buddha, mampu bangkit, dan bahkan ia menjadi orang yang termasuk telah mencapai kesucian. Pernah mendengar ya? Ada seorang wanita yang begitu sangat depresi, gila beneran, pakaiannya ini sudah ditinggalkan semua, sudah telanjang bulat, bahkan dia sudah diusir para orang, sana pergi. Ketika dalam keadaan sesulit itu pun bertemu dengan Sang Buddha, mempraktekkan ajaran Sang Buddha, bahkan bisa melalui kesulitan itu. Bahkan ia menjadi orang yang paling bahagia, salah satu orang yang paling bahagia, paling damai di dunia ini, yaitu Patacara. Di pagi hari harus kehilangan suaminya, siang hari harus kehilangan 2 anaknya, malam hari harus mendengar ibu, ayah, dan saudaranya harus meninggal. Siapa yang tidak depresi? Dalam sehari ini bertubi-tubi kesulitan. Kita sendiri mungkin tidak sanggup untuk melalui itu. Bisa seperti Patacara. Tapi pada akhirnya Patacara bisa bangkit, berjuang mencapai arahanta. Itu sebagai rasa bakti, sebagai rasa keyakinan kita. Ini ajaran Sang Buddha kalau kita praktekkan bisa membebaskan saya dari penderitaan. Bahkan secara total. Karena ada rasa ungkapan terima kasih, itulah kita bersujud. Kalau saatnya tidak ada altar, bagaimana? Tidak menjadi soal. Atau misal tidak ada altar, tidak ada patung Buddha, itu pun tidak menjadi soal. Tetapi rasa bakti, rasa penghormatan tetap harus kita miliki. Tanpa memiliki penghormatan, tanpa memiliki rasa bakti kepada Sang Buddha, bagaimana kita bisa mempraktekkan ajarannya? Kita juga di malam hari ini juga melakukan kebajikan dengan berpikir, dengan melalui pikiran. Ketika tadi Anda berpikir tentang meta, cinta kasih, semoga saya berbahagia, semoga makhluk lain juga berbahagia. Berharap agar makhluk lain berbahagia, ini adalah pikiran bajik. Pikiran bajik. Artinya pada malam hari ini 3 pintu kebajikan telah kita lakukan. Melalui perilaku jasmani kita bernama sekarang. Melalui ucapan kita dengan penuh sungguh-sungguh membaca ulang ajaran Sang Buddha. Melalui pikiran, meta itu dikembangkan. Kebajikan-kebajikan yang kita lakukan pada malam hari inilah yang akan menjadi penyokong dalam menghadapi kesulitan-kesulitan di masa mendatang. Karena bagaimanapun juga saudara-saudara agama, kita tidak bisa membebaskan diri kita dari perbuatan yang kita lakukan. Apa yang kita dapatkan di masa depan tidak bisa dipisahkan dari perbuatan yang kita lakukan di saat ini, di waktu-waktu yang lalu. Kita tidak bisa membebaskan diri kita dari karma. Ketika perbuatan yang kita lakukan ini berkondisi, kita tidak bisa untuk mencegahnya. Seperti di awal tadi saya membaca salah satu syair Dhammapada 127 sepertinya. Tiada suatu kawasan di dunia ini, baik di angkasa, baik di tengah-tengah samudra, baik di celah-celah gunung, seseorang ini bisa meloloskan dirinya dari perbuatan buruk yang telah dia lakukan. Tidak bisa. Mau berlari kemana? Kalau memang sudah kondisinya ini sudah akan muncul, mau lari ke angkasa,
Tiba-tiba saja di angkasa, tiba-tiba pesawat bisa jatuh. Kalau memang sudah kondisinya kita berlayar tiba-tiba jatuh ke sungai, ke laut, meninggal. Atau kita karena ketakutan, yuk kita ke gua nih, di sana ada gua nih, gunung besar. Kita berlindung di sana, kebetulan ini bencana banyak. Tapi kalau seandainya memang sudah kondisinya, kita tidak bisa lari. Sang Buddha menyatakan seperti itu di dalam Dhammapada. Kalau memang sudah berkondisi, kita tidak bisa membebaskan diri kita dari akibat dari perbuatan yang kita lakukan, perbuatan buruk. Maka kebajikan-kebajikan yang kita lakukan melalui ucapan, melalui perilaku jasmani, melalui pikiran, inilah yang menjadi pedoman. Ketika ada hal-hal buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita siap menghadapinya. Ya, saya harus siap. Inilah resikonya terlahir menjadi manusia. Bukankah Sang Buddha sudah menyatakan, ketika kita sudah terlahir menjadi manusia, berbagai macam penderitaan akan kita dapatkan. Berpisah dengan apa yang kita miliki, yang kita sayangi. Ini juga menunjukkan penderitaan. Berkumpul dengan sesuatu atau orang yang tidak kita sukai, ini juga penderitaan. Tidak tercapai apa yang kita harapkan, ini juga bagian dari penderitaan. Berbagai macam penderitaan telah kita dapatkan. Dicela juga penderitaan. Ditipu juga penderitaan. Berbagai macam akan kita hadapi. Masalahnya adalah kalau kita tidak punya pegangan hidup, kalau kita tidak punya pedoman hidup, kita menjadi orang yang tidak tahu arah kemana ini ketika saya mendapatkan kesulitan hidup. Banyak yang melakukan hal-hal buruk ketika ia mendapatkan hal-hal yang tidak ia inginkan. Maka kita butuh yang namanya pedoman. Kita butuh yang namanya ajaran. Nah, ajaran yang disampaikan Sang Buddha inilah kita meyakini, terutama saya sendiri, meyakini bahwa ini bisa dijadikan cara untuk bisa terbebas dari kesulitan hidup. Nah, seperti itulah saudara-saudara sedama, kita tidak bisa membebaskan diri kita dari berbagai macam perbuatan yang telah kita lakukan di masa-masa yang lampau. Kalau memang sudah berkondisi, sudah harus muncul. Mau lari kemana? Mau ke angkasa? Tidak bisa. Mau lari ke tengah-tengah samudra? Tidak bisa. Mau berlindung di celah-celah gunung? Tidak bisa. Kita akan mendapatkan itu. Maka ada satu kisah di zaman Sang Buddha. Ini menarik sekali. Bagaimana bahwa perbuatan itu bisa mengikutinya bahkan di kehidupan berikutnya. Ada di masa Sang Buddha ada seorang ratu yang memiliki bakti kepada Sang Buddha, bernama Ratu Malika. Ratu Malika adalah permaisuri dari Raja Pasenadi. Suatu ketika Ratu Malika disertai dengan dayang-dayang, mungkin 500 dayang atau pembantunya atau pengawalnya, yang semuanya wanita itu, bertemu dengan Sang Buddha. Setelah bertemu dengan Sang Buddha, duduk di tempat yang sesuai, Ratu Malika lantas bertanya. Menarik sekali pertanyaan dari Ratu Malika, karena ada hubungannya dengan dirinya. Biasanya kalau bertanya itu kan orang bijaksana akan mengaitkan dengan dirinya, tidak dengan orang lain. Wow, Bante itu orang lain bagaimana seperti itu? Saya dicela, bukan, tetapi Bante bagaimana cara agar saya ketika dicela mampu menghadapinya? Karena kita tidak bisa mengubah orang lain agar tidak berkata-kata buruk pada kita. Bante ini tetangga saya buruk lah, ucapannya buruk, perilaku jasanya buruk. Tetapi coba diubah cara bertanyanya. Bante, bagaimana kalau seandainya saya ini dicela, ada tetangga yang tidak baik, perilakunya juga tidak baik, ucapannya tidak baik, apa yang harus saya lakukan? Begitu juga Ratu Malika ini bertanya. Dan pertanyaannya itu ada hubungannya dengan dirinya. Oh Sang Bagawa, kenapa ada seorang wanita yang ketika dilahirkan ia tidak memiliki wajah yang menarik, tetapi dia kaya dan dia dihormati? Kenapa di masyarakat
ada seorang perempuan ketika dilahirkan ini memang tidak menarik Bante atau Sang Buddha, tidak menarik. Tetapi dia kaya, tetapi juga dia banyak dihormati. Sang Buddha lantas menjawab, Malika, ada orang-orang di masa-masa yang lalu, ada makhluk di masa yang lalu, ketika telah menjadi manusia, ia cepat gusar. Tidak mampu menahan ucapan yang dilontarkan orang lain. Cepat jengkel, cepat marah. Ia mendapatkan celaan sedikit, satu kata, dia harus membalas dengan 2 kata, 3 kata. Tidak mampu menahan kejengkelan, kemarahan, kegusaran, kebencian. Karena ketidakmampuan menahan kejengkelan, kemarahan, kebencian itu, ketika jasmaninya hancur oleh kematian, ketika dilahirkan menjadi manusia, ia menjadi orang yang tidak menarik. Tetapi Ratu Malika, orang itu di masa yang lalu, karena suka berbagi, apa yang dia punya, ia berbagi kepada para brahmana, kepada ya istilahnya kepada perumah tangga, kepada petapa, kepada mungkin kepada wihara. Ia suka berbagi. Karena suka berbagi itulah, ketika jasmaninya hancur oleh kematian, ia menjadi orang yang kaya. Dilahirkan dalam keluarga yang memiliki kekayaan. Ia juga di kehidupan yang lalu, Malika, ia tidak mudah iri hati, tidak mudah tidak suka gitu loh. Kalau tetangganya ini dihormati orang lain, ikut bahagia. Ketika orang tetangganya, saudaranya ini mendapatkan kesejahteraan, untung misalnya kebetulan ia pedagang, ia ikut berbahagia. Ketika ia dipuji-puji oleh orang lain, ikut berbahagia. Bukannya iri hati. Karena tidak iri hati, justru ikut berbahagia inilah, ketika jasmaninya hancur oleh kematian, ketika telah menjadi manusia, ia dihormati banyak orang. Itu yang terjadi kepada dirinya Malika, Ratu Malika. Maka setelah mendapatkan jawaban tersebut, Ratu Malika lantas menjawab, oh Baginda, saya menduga, ini dugaan ya, Ratu Malika menduga, saya menduga di masa yang lampau, saya ini cepat gusar. Saya ini juga cepat marah. Saya tidak mampu menahan kata-kata celaan dari orang lain. Karena ketidakmampuan saya dalam menahan cacian, mungkin makian, celaan, dan saya mudah gusar, itulah sekarang terlahir menjadi wanita yang kurang menarik. Ratu Malika berarti tidak menarik, walaupun ratu. Walaupun ratu, dijadikan permaisuri dari Raja Basenadi. Tetapi Sang Bagawa, saya juga menduga, dulu di masa-masa yang lampau, saya ini suka berbagi. Saya suka berbagi, saya suka memberi. Maka ketika sekarang saya terlahir ini, saya menjadi orang yang memiliki kekayaan. Ratu, pasti banyak kekayaan. Apa saja adalah. Mungkin kalau dulu sudah ada jet pribadi, ya punya mungkin. Penguasa wilayah. Itu Ratu Malika. Karena dulu saya suka berbagi, suka memberi, apa yang saya punya juga tidak saya genggam sendiri, maka sekarang saya menjadi orang yang memiliki kekayaan. Ya wajar ya, namanya ratu. Saya juga menduga pada diri saya, Sang Bagawa, saya tidak mudah iri hati atas kesejahteraan orang lain. Saya juga tidak mudah iri hati atas penghormatan yang diberikan orang lain, yang orang lain dapat dari mendapatkan penghormatan. Saya juga tidak mudah iri hati kepada orang yang mendapatkan pujian. Karena saya mampu menjaga diri saya agar tidak mudah iri hati, inilah saya sekarang banyak dihormati. Ratu, ya pasti banyak yang menghormati. Kesatria atau perumah tangga, brahmana, waisa, sudra, semuanya menghormati ratu, diagung-agungkan. Menariknya adalah, ini yang menarik yang patut untuk kita renungkan. Ketika saya membaca kisah ini di dalam Anguttara Nikaya, saya merenungkan pernyataan Ratu Malika yang paling akhir ini. Baiklah Sang Bagawa,
Mulai sejak ini saya bertekad berlatih untuk tidak cepat marah, berlatih untuk suka berbagi, berlatih untuk tidak mudah iri hati. Ini yang paling penting. Bagaimana Ratu Malika bisa menjadikan kekurangannya sebagai motivasi untuk memperbaiki dirinya di masa mendatang. Lalu bagaimana cara sekarang, bagaimana cara agar kita mudah terhindar dari kejengkelan, mudah terhindar dari kemarahan. Karena bagaimanapun juga kita akan berlanjut selama kita belum mencapai pencerahan, setidaknya arahanta, kita masih akan terlahir kembali dan membawa kebajikan-kebajikan atau perbuatan buruk yang kita lakukan. Lalu bagaimana ketika kejengkelan ini muncul, ketika kemarahan muncul, kejengkelan, kemarahan muncul, apa yang perlu kita lakukan? Saya ada satu kisah ini bukan di Tipitaka, ada kisahnya di daerah Indonesia ini. Ya, tempatnya tidak perlu disampaikan, tapi di luar Jawa. Ada suatu daerah, ini saya membaca di berita, jadi kalau salah berarti beritanya yang salah. Saya membaca berita, dan menurut saya benar juga karena sudah ada fotonya, sudah ada berita di majalah online, berita online. Ada sebuah daerah, dan daerah tersebut warga atau orang-orangnya ini masih bertani. Nah, orang yang bertani ini salah satunya adalah memiliki sumur di ladangnya, mungkin untuk mengairi lah ya, mengairi padi ketika menanam padi atau jagung yang lain. Pagi-pagi sekali orang ini ingin datang ke ladang mengambil air, tetapi ketika baru sampai di sumur melihat ke bawah mau mengambil air, kok ada sosok yang mencurigakan, seolah seperti mayat jenazah. Maka orang ini pun memanggil warga. Dia tidak mungkin mengambil sendiri, nanti bisa disalahkan. Dia mengambil pengurus warga, ya mungkin RT, RW, warga juga dipanggil. Yuk kita ke ladang saya. Kok saya sepertinya melihat ada sosok mayat ya. Ketika warga sudah berkumpul, juga pengurus warga atau apa namanya, bukan pengurusnya, pemimpin apa, kalau RT RW itu apa namanya, kalau di apa, pengurus lah ya, pengurus warga gitu lah ya, pengurus warga itu datang. Nah, ketika dilihat bahwa itu ada jenazah, diambil ke atas, dan jenazah itu setelah dilihat masih muda, sekitar kelas 2 SMK SMA. Maka warga itu pun akhirnya memanggil polisi untuk membuktikan ini kasus bunuh diri atau kasus pembunuhan. Ketika polisi datang dicek, maka polisi memutuskan ini adalah kasus pembunuhan. Ketika sudah mengetahui bahwa itu kasus pembunuhan, polisi secara cepat mencari siapa dalang pembunuhannya, siapa yang menjadi tersangkanya. Tidak butuh waktu lama, Ibu Bapak saudara-saudara semua. Tidak butuh waktu lama untuk bisa mengungkap dalang di balik pembunuhan itu. Polisi kita itu sebetulnya canggih-canggih kalau hanya sekedar mengungkap pembunuhan. Saya meyakini seperti itu. Bahkan ada seorang yang tinggal rambutnya saja, badannya dibakar habis, masih bisa tertangkap. Hanya tinggal mungkin kepalanya di sini, kakinya di mana, di daerah mana, ini bisa terungkap. Bahkan tinggal tulang belulang juga masih bisa terungkap. Yang 2 bulan yang lalu atau yang berapa tahun yang lalu dibunuh bisa terungkap. Ini begitu hebatnya sebetulnya. Tetapi saya punya pemikiran lain juga. Selain memang polisi-polisi ini memiliki keterampilan, memiliki kepandaian dalam mengungkap kasus pembunuhan, saya berpikir juga, Sang Buddha pernah menyatakan bahwa kicok manusia padilabu, untuk bisa terlahir menjadi manusia itu sulit, bukannya mudah. Maka saudara-saudara sedama, ibu bapak saudara harus menghargai kehidupan yang terjadi. Kita harus menghargai kehidupan kita.
Karena Sang Buddha menyebutkan untuk bisa memiliki kehidupan sebagai manusia ini, itu bukan hal yang mudah. Icuk manusia padilabu. Artinya, ketika Sang Buddha menyatakan bahwa untuk bisa terlahir menjadi manusia ini sulit, dan ternyata kita sekarang menjadi manusia, berapa banyak kebajikan yang telah kita lakukan di kehidupan masa lampau. Bahkan suatu ketika Sang Buddha sampai memberikan perumpamaan. Sang Buddha mengambil tanah dengan jari kuku, dan setelah itu bertanya kepada para biku, "Oh para biku, mana yang lebih banyak? Tanah yang ada di jari kuku saya ini yang saya genggam, ataukah tanah yang ada di bumi?" Jelas jawabannya, para biku juga menjawab, mana bisa dibandingkan. Tanah yang ada di jari kuku Sang Bagawa terlalu sedikit jika dibanding dengan tanah yang ada di bumi. Dan Sang Buddha menyatakan, begitulah. Ketika seseorang telah terlahir menjadi manusia, ketika kita makhluk ini telah menjadi manusia, ketika jasmaninya hancur oleh kematian, yang terlahir menjadi manusia lagi itu jumlahnya sedikit. Seperti tanah yang ada di jari-jari. Tetapi manusia makhluk ini yang ketika meninggal dari alam manusia terlahir di alam neraka, binatang peta, jumlahnya tidak terhingga. Seperti tanah yang ada di. Semoga walaupun kita belum mencapai kesucian misalnya nanti, semoga kita sekarang ini bagian dari sedikit tanah yang ada di dunia. Melanjutkan kembali perjuangan kita di kehidupan yang akan datang. Kalau di kehidupan kita sekarang belum mampu untuk membebaskan penderitaan. Orang-orang yang ketika lahir menjadi manusia, kembali lagi menjadi manusia, jumlahnya sedikit. Artinya, ketika Sang Buddha menyatakan bahwa untuk bisa terlahir menjadi manusia, dan sekarang nyatanya kita telah terlahir menjadi manusia, berapa banyak kebajikan yang kita lakukan. Dan kalau sampai kita membunuh manusia, celaka bagi kita. Itulah pemahaman saya, pemikiran saya sendiri merenungkan. Oh, orang ini mudah ketangkap karena yang dibunuh manusia. Manusia itu membawa kebajikan. Kebajikannya besar. Walaupun mungkin sekarang kita melihat ada orang yang ucapannya buruk, perilakunya buruk misalnya, kita tidak setuju. Tapi tetap dia membawa kebajikan. Bisa terlahir menjadi manusia ini kebajikan besar. Nah kalau kita mencelakai apalagi sampai membunuh, ya celakalah bagi kita. Itulah pemahaman saya. Kenapa kasus pembunuhan ini begitu sangat mudah terungkap? Karena akibat dari perbuatan itu besar sekali. Apalagi kalau sampai yang dibunuh ibu dan ayah. Ada penjelasan pintu kesucian di kehidupan ini sudah tertutup. Ada yang menceritakan seperti itu. Betapa sangat besar jasa ibu dan ayah. Maka semarah apapun, sejengkel apapun, tahan. Nah, ketika polisi ini mengejar, tersangkanya ini siapa? 2 hari atau 3 hari ketangkap. Seorang pemuda, masih muda lagi. Sekitar umur 25-28. Ada mungkin wartawan yang iseng-iseng bertanya atau orang lain bertanya, kenapa Anda sampai tega membunuh? Dia menjawab, saya sakit hati, saya jengkel, saya marah. Dia telah mencemooh saya. Hati-hati. Kata-kata kita itu kadang setajam silet. Ada yang mengatakan seperti itu. Kita tidak pernah, kadang kita tidak tahu ini yang kita ajak bicara ini latar belakangnya bagaimana. Dibesarkan ibu dan ayahnya bagaimana. Kehidupannya bagaimana. Kadang kita iseng mencemooh, memang pemuda itu dikatakan tidak normal secara bicaranya, ini tidak sebaik kita. Mungkin mulutnya ini, bibirnya juga tidak sebaik kita.
Tetapi bukan berarti untuk bahan cemoohan. Karena kita tidak pernah tahu pemuda ini di latar belakangnya dulu dibesarkan bagaimana. Karena dia dicemooh, karena dia dihina, inilah dia menjadi jengkel. Dan ketika tidak mampu menahan kejengkelan, kemarahan, ia berujar, awas, saya harus menghabisi dia. Itu yang terjadi. Ketika saya membaca cerita ini, kisah ini, saya mengambil dua kesimpulan, makna yang harus kita pelajari di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah mulutmu harimaumu. Walaupun peribahasa ini sudah lama sekali, orang-orang tua kita mengatakan, atau di masa-masa yang lampau, hati-hati, sampai sekarang pun masih bisa terjadi. Mulutmu adalah harimaumu. Tetapi ditambah lagi sekarang, jari-jarimu jerujimu. Hati-hati juga, walaupun ini tidak bisa berbicara, asal share, asal kita bisa ditangkap. Makna yang kedua, ketika saya membaca kisah ini, cerita ini, karena ketidakmampuan pemuda itu menahan, karena tidak punya kanti kesabaran, ia merugikan diri sendiri. Betul bahwa ada orang yang mencemooh, tetapi kalau dia mampu menahan, punya kesabaran, kita harus belajar, kita harus berpedoman. Tidak hanya orang biasa yang dicela, tidak hanya orang yang seperti kita yang dicaci maki. Sang Buddha juga pernah dicaci maki kok. Hanya bedanya orang bijaksana dengan orang yang tidak bijaksana, cara menanggapinya. Orang biasa seperti kita akan menanggapinya, dia telah menghinaku. Masih ada aku di sini. Dia telah menginjak-injak harga diriku. Selama masih ada aku di situ, kebencian tidak pernah berakhir. Inilah tugas kita sebagai umat Buddha, bagaimana menghancurkan keakuan. Ajaran tertinggi. Pemuda itu tidak mampu menahan. Kalaupun seandainya sekarang kita masih menganggap ada aku, ada diriku, tidak menjadi soal. Tetapi ajaran dari Sang Buddha ini jadikan pedoman. Misalnya apa? Sang Buddha pernah menyatakan, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang hidupnya selalu dipuji. Suatu ketika juga pasti dicela. Tidak ada. Kita merenungkan, oh berarti bukan diri saya saja yang dicela, orang lain juga dicela. Sang Buddha juga menyatakan orang diam juga dicela. Sedikit bicara juga dicela. Apalagi banyak bicara, pasti banyak dicela. Nah, ketika kita mendengarkan, membaca suta-suta seperti itu, ketika kita dicela, mampu tidak kita gunakan menjadi pedoman? Bukan hanya saya loh yang dicela, orang lain juga dicela. Kalau kita belum mampu merenungkan, kalau kita masih punya keakuan, setidaknya kita tidak sampai berkata kasar, apalagi perilaku jasmani kasar. Selain kita menjadikan ajaran Sang Buddha sebagai pedoman hidup dalam menghadapi kesulitan, ada tidak Bante cara sederhana yang patut kita lakukan ketika kejengkelan, kemarahan, kebencian ini memuncak, setelah itu redam? Ada. Lihat orang itu dari kebaikannya. Selama ibu bapak saudara-saudara sudah melihat orang itu dari keburukannya, kejengkelan, kemarahan, kebencian akan tetap berada. Oh, orang itu ucapannya buruk tapi perilakunya baik loh. Dia pernah membantu saya, redam kejengkelan. Oh, walaupun perilakunya tidak baik tetapi ucapannya baik, tutur katanya baik, redam kejengkelan. Lihat orang lain dari kebaikannya. Jangan sering melihat orang lain dari keburukannya. Kalau saudara-saudara sedama ibu bapak melihat orang lain dari keburukannya, yang ada adalah bergosip, membicarakan keburukan orang lain. Seorang ini seperti ini, buruk ucapannya, perilakunya buruk. Hanya keburukan yang bisa keluar dari diri kita, tidak pernah kebajikan. Kalau kita melihat dari orang lain dari
keburukannya. Sekali-kali, sesering mungkin lihat orang dari kebaikannya. Maka kita akan menghargai orang itu. Walaupun orang itu berlaku buruk kepada diri kita, kalau kita melihat dari kebaikannya, kejengkelan, kemarahan bisa redam. Ini demi kita sendiri, bukan demi orang lain. Karena kalau kejengkelan tidak mampu kita redam, kemarahan muncul, ucapan kasar muncul. Kalau kita tidak mampu meredam kemarahan, kebencian muncul. Kebencian tidak mampu diredam, dendam sudah muncul. Kalau sudah sampai dendam yang muncul, hati-hati, saya akan mencelakainya. Itu kalau sudah dendam sudah muncul. Maka sebelum dendam ini muncul, kejengkelan dulu diredam. Bante Sariputta menyatakan, lihat orang lain dari kebaikannya. Itu Bante Sariputta. Selain itu, apakah ada Bante? Renungkan tentang hukum karma. Nanti kalau ucapan saya buruk, perilaku jasmani buruk, ini hanya akan membawa penderitaan bagi saya. Ya sudahlah, saya terima saja. Semua makhluk adalah pemilik perbuatan sendiri, terwarisi oleh perbuatan sendiri. Mungkin ini saya mewarisi karma-karma. Mungkin. Merenungkan tentang hukum karma. Tetapi apakah ada lagi? Ada. Meta harus dikembangkan. Saya tidak suka kalau dikata-katain kasar. Kalau begitu saya juga tidak ingin mengkata-katain kasar. Meta dikembangkan. Cinta kasih. Apa sebetulnya cinta kasih yang sesungguhnya? Brahma Wihara. Semoga saya terbebas dari penderitaan, bebas dari menyakiti, bebas dari kedengkian. Itulah meta. Meta atau cinta kasih. Ketika ibu bapak mendengar kata cinta kasih, apa yang akan terlintas di dalam dirinya? Mungkin suatu ketika ada anak-anak sekolah minggu bertanya, kok saya tadi di wihara mendengar kata cinta kasih? Cinta kasih itu apa? Misalnya ditanya oleh anak-anak, apa kira-kira cinta kasih? Ada yang ingin membantu menjawab? Kita sering mengungkapkan meta artinya apa? Cinta kasih. Apa itu cinta kasih? Ada yang ingin membantu menjawab? Kita sering loh, yuk kita kembangkan cinta kasih. Apa itu cinta kasih yang sesungguhnya? Ketika cinta kasih muncul, yang muncul adalah kebahagiaan. Artinya yang pertama, sebenarnya ada dua pengertian yang saya pahami. Cinta kasih itu. Ketika kita mendengar kata cinta kasih, pemahaman kita harus tertuju. Ketika batin saya terbebas dari kedengkian, bebas dari kebencian, kemarahan, rasa jengkel, itulah cinta kasih. Maka ketika ada anak-anak bertanya, cinta kasih itu apa, Ma? Anda mudah untuk menjawab. Ketika Anda ini tidak membenci, tidak marah, tidak jengkel kepada orang lain, tidak menyakiti, Anda punya cinta kasih. Yang kedua, ketika kita mendengar kata cinta kasih, pemahaman kita, pemikiran kita harus tertuju. Harapan baik kepada makhluk lain. Semoga orang itu berbahagia. Semoga orang itu terbebas dari malapetaka. Artinya kita memiliki cinta kasih. Ketika kita penuh dengan pengharapan baik kepada pihak lain, itulah cinta kasih. Dua hal. Ketika kita mendengar kata cinta kasih, bagi saya, maka pemikiran, pemahaman harus ditujukan dalam dua hal. Ketika batin ini redam, kosong dari kebencian, kejengkelan, kemarahan, itulah cinta kasih. Dan ketika saya punya pengharapan baik yang tulus, yang sebenarnya kepada pihak lain, itulah cinta kasih. Maka cinta kasih yang sesungguhnya, yang paling ideal, yang ditujukan kepada anak, kepada ibu, atau kepada ayah misalnya. Bagaimana cara cinta kasih yang sesungguhnya? Yang ditujukan kepada ibu dan ayah. Seorang anak harus mencegah ibu dan ayahnya berbuat keburukan. Itu cinta kasih yang sesungguhnya. Kenapa? Karena dengan menghindari perbuatan buruk, ibu dan ayah akan terhindar dari penderitaan. Itu cinta kasih yang sesungguhnya. Kalau seorang suami benar-benar sayang, benar-benar cinta kepada istrinya,
harus mencegah istrinya untuk berbuat keburukan dan menganjurkan untuk berbuat kebajikan. Itu cinta kasih yang sesungguhnya. Tidak ingin orang yang disayangi ini menderita. Tidak ingin orang yang disayangi ini kecewa penuh dengan depresi. Maka cegah istri itu berbuat keburukan. Anjurkan dia berbuat kebajikan. Karena dengan melakukan kebajikan berhubungan dengan kebahagiaan. Itu cinta yang sesungguhnya. Kalau seorang istri ini adalah benar memiliki cinta kasih, rasa sayang kepada pihak suaminya, maka seorang istri itu juga harus menasihati, jangan melakukan keburukan. Walaupun mungkin sekarang kita hidup sederhana, tetapi jangan sampai mencuri. Karena mencuri nanti kalau ketangkap masuk penjara. Masuk penjara nanti menderita lagi, Anda dihukum. Susah kebebasan. Itu cinta kasih yang sesungguhnya, rasa sayang yang sesungguhnya. Itu yang diungkapkan antara Raja Pasenadi dengan Ratu Malika. Bagaimana rasa sayangnya ditunjukkan? Kalau kita benar-benar sayang kepada diri kita, benar-benar cinta kepada diri kita, hindari berbuat buruk. Karena kalau kita berbuat buruk, kejengkelan atau kekecewaan atau kekesalan, ketidaknyamanan, kekhawatiran sudah menghantui diri kita. Kalau orang tua sayang, benar-benar sayang kepada anak-anaknya, cegah dia untuk berbuat buruk, cegah, anjurkan mereka untuk berbuat kebajikan. Maka itulah, ketika orang tua melakukan kebajikan, tidak ada salahnya anak-anak diajak berlatih untuk melakukan kebajikan. Dilatih sejak dini. Jangan sampai nanti ketika remaja SMP, SMA sudah perilakunya buruk, datang ke Bante, saya sudah tidak sanggup lagi sama anak saya. Kenapa? Susah diatur. Karena memang sejak kecil sudah tidak dibiasakan. Bukankah Sang Buddha sudah sejak kecil menata hidupnya Rahula? Usia 7 tahun Rahula sudah menjadi seorang samanera. Ikutilah jejak Sang Buddha. Bagaimana mendidik Rahula. Sebagai ia tidak terlepas walaupun menjadi seorang sama Sang Buddha, tetapi dia tidak terlepas, Sang Buddha tidak terlepas dari seorang ayah. Bagaimana Sang Buddha meluruskan perilaku dari samanera Rahula usia 7 tahun. Hal pertama yang diajarkan Sang Buddha kepada Rahula, samanera Rahula adalah jangan berbohong. Kejujuran menjadi pondasi ketika anak-anak sejak kecil, bahkan ketika masih kecil, masih belia diajarkan tentang kejujuran, menjadi pondasi dalam pendidikan. Dia akan tegak. Tapi kalau sudah berbohong, ada pernyataan, orang yang suka berbohong, yang sudah terbiasa berbohong, tidak ada keburukan yang tidak mampu ia lakukan. Kalau ia sudah sering berbohong, sudah suka berbohong, maka ajarkan anak-anak sejak dini tentang kejujuran. Itu yang diajarkan Sang Buddha kepada samanera Rahula. Bagaimana cara mendidik. Sangat menarik sekali Sang Buddha dengan memberikan perumpamaan sebuah air yang ada di baskom misalnya, kotor misalnya, kosong misalnya. Rahula Wado Sutta sepertinya, kalau saya tidak salah ingat. Ibu bapak bisa membaca di situ. Itu cara mendidik anak. Menurut saya, bagi orang tua yang ingin mendidik anak, ajarkan sejak dini tentang kejujuran. Kalau sejak dini kejujuran, remaja jujur, dewasa juga jujur, pondasinya kuat menjalani kehidupan. Nah itulah, ibu bapak saudara-saudara sedama. Kejengkelan, kemarahan, kebencian yang kita lakukan atau yang muncul ini bisa diredam. Ratu Malika sudah bertekad. Baiklah Sang Buddha, di masa-masa mendatang saya akan berlatih untuk meredam. Ketika ada kemarahan muncul, saya redam. Ketika ada kemarahan muncul, saya redam. Manfaatnya luar biasa Ibu Bapak. Bisa untuk terlahir di alam surga Tawatimsa menjadi raja Saka, Dewa Saka. Salah satunya adalah meredam kemarahan. Salah satu sumpah yang dijalankan seorang pemuda bernama Maga untuk bisa menjadi Dewa Saka,
Ketika ada kemarahan diredam, tidak sampai memuncak. Itulah. Kalau kita tidak mampu menahan kejengkelan kemarahan, kita bisa seperti pemuda itu. Mengambil senjata, kita bunuh. Dan kita sudah rugi. Rugi di kehidupan sekarang dan rugi di kehidupan yang akan datang. Yang kedua adalah bagaimanapun juga praktek perdana patut untuk dilakukan. Seperti Ratu Malika. Suatu ketika Sang Buddha dicela oleh seorang kepala desa. Kebetulan pada saat itu Dinalanda sepertinya sedang berjalan, dan di Nalanda itu sedang terjadi paceklik. Sulit mendapatkan makanan, atau warga ini ya sulit panen paceklik. Nah, Sang Buddha disertai banyak biku ini berjalan. Nah, ketika melihat Sang Buddha disertai banyak biku, sangga ini berjalan untuk berpindah patah, kepala desa ini menemui Sang Buddha. Betapa Gotama penghancur keluarga. Di saat panen ini sulit, di saat masa paceklik, disertai banyak biku, betapa Gotama masih berjalan untuk mengumpulkan makanan. Samana Gotama menjadi penghancur keluarga. Menariknya Sang Buddha menjawab, kepala desa, saya mampu melihat kelahiran atau kehidupan masa lampau sampai 91 kapa yang lalu. Entah berapa ribu kelahiran itu, entah berapa juta kelahiran itu. Di dalam Samyutta Nikaya, Sang Buddha menyatakan, kepala desa, saya mampu melihat atau mengetahui kelahiran masa lampau sampai 91 kapa. Tetapi saya tidak pernah melihat, tidak pernah ingat ada keluarga yang hancur gara-gara berdana makanan masak. Tidak. Itu Sang Buddha yang berbicara. Tidak pernah ditemukan. Sang Buddha artinya tidak menemukan, tidak mengetahui ada keluarga yang hancur gara-gara berdana makanan masak. Justru Sang Buddha menjawab, justru kepala desa. Orang yang sekarang penuh dengan emas mudah mendapatkan panen kekayaan melimpah karena kejujuran, karena pengendalian diri, karena kedermawanan. Kedermawanan, suka berbagi harus dilatih. Kalau tidak melatih sejak dini, nanti ketika orang tua sudah mulai tua, udahlah mama pergi saja, saya mau tinggal di rumah ini sendirian. Diusir ibu dan ayahnya. Hanya demi untuk mendapatkan harta benda, harta warisan. Bahkan ada seorang anak yang memenjarakan ibu dan ayahnya gara-gara ingin menguasai warisan. Karena tidak mengetahui bagaimana berbagi. Kalau sejak kecil, masih kecil, diajari, yuk kita berbagi kepada nenek, kakek, kita berbagi kepada tetangga, berbagi kepada umat, berbagi kepada wihara. Mungkin saja karena suka berbagi itu untuk menguasai harta orang lain tidak terjadi. Karena sudah terbiasa berbagi. Tetapi kalau sejak kecil tidak diajarkan untuk berbagi, hati-hati. Nanti kalau sudah tua, anaknya sudah pengen mendapatkan harta warisan, tendang orang tuanya, berkeliaran di jalan. Ada kisah di Singapura yaitu ya. Nanti ibu bapak membaca kisahnya bagaimana. Berbagi harus dilakukan. Yang ketiga adalah mudita harus dikembangkan. Mudita harus dimiliki. Ikutlah berbahagia. Ketika tetangganya, ketika saudaranya, ketika temannya ini dipuji orang lain, ikut berbahagia. Mampu tidak? Walaupun sulit, kenapa? Karena ini berhubungan dengan ego. Sulit, tetapi ini harus dikembangkan. Kalau kita tidak mengembangkan mudita, ya kita merasa kok cuma dia yang dipuji, kok saya tidak. Ego kita naik. Ini berhubungan dengan ego. Kalau kita mampu ikut berbahagia atas orang itu dipuji, ego kita redam. Ya, saya ikut berbahagia, tapi tulus. Ketika kita ikut berbahagia atas kesejahteraan orang lain, kebetulan dia mampu maju dalam berusaha, kita ikut berbahagia. Ego kita turun.
itu berhubungan dengan ego, dengan keakuan. Mampu tidak kita ikut berbahagia? Teman kita dipuji, teman kita dihormati, teman kita maju di dalam segala bidang. Mampu tidak? Kalau kita mampu, ego kita redam. Tapi kalau tidak mampu, nah, saya juga bisa, ego kita naik. Itulah. Meta harus dikembangkan untuk meredam kejengkelan atau melihat kebaikan orang lain. Untuk menjaga agar kita ucapan kita baik, perilaku jasmani kita baik. Kedermawanan harus dikembangkan. Dan mudita, ikut berbahagia harus dikembangkan untuk menghancurkan iri hati. Itu yang dipraktekkan oleh Ratu Malika. Bertekad di hadapan Sang Buddha, baiklah Sang Buddha. Saya bertekad. Berlatih. Saya akan meredam kemarahan saya, meredam kekikiran saya, dan meredam iri hati. Kembangkan meta, kembangkan kedermawanan, kembangkan. Ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga kita senantiasa maju di dalam dhamma. Semoga semua makhluk berbahagia. Ya, Oke, baik-baik bagi Bapak Ibu atau saudara-saudari